Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang swap. Apa yang dimaksud dengan swap? Swap adalah pertukaran bunga atau dana dari satu mata uang ke mata uang lainnya melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka atau penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka. Melalui swap, risiko kerugian akibat selisih mata uang dapat diperkecil. Wajib pajak bahkan dapat menciptakan keuntungan jika menemukan rumusan yang tepat. Dengan kata lain, transaksi ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian kurs sehingga dapat menghindari kerugian akibat selisih kurs. Ada beberapa jenis swap yang biasa digunakan oleh para pelaku di bidang perdagangan internasional. Di antaranya adalah 1. Cross currency swap, 2. Interest rate swap, 3. Currency interest rate swap, dan yang terakhir adalah credit default swap. Yang pertama, cross currency swap. Cross currency swap adalah salah satu jenis transaksi di mana pertukaran arus di antara dua pihak terjadi secara periodik pada jangka waktu tertentu dalam dua mata uang yang berbeda yang melibatkan kas dan bunga. Cross currency swap juga biasa dikenal dengan swap valuta asing. Kedua adalah interest rate swap. Interest rate swap adalah kontrak antara dua pihak untuk saling menukarkan arus kas dari mata uang yang sama berdasarkan tingkat bunga yang berbeda. Interest rate swap juga biasa dikenal dengan istilah swap tingkat bunga. Ketiga adalah currency interest rate swap. Currency interest rate swap adalah kontrak pertukaran arus kas dengan dua mata uang yang berbeda. Salah satu mata uang harus memiliki bunga tetap. Currency interest rate swap juga dikenal dengan swap mata uang dan suku bunga. Terakhir adalah credit default swap. Credit default swap adalah kontrak kredit antara dua pihak di mana pembeli kontrak akan melakukan pembayaran secara periodik kepada penjual. Sebagai imbalan, pembeli akan menerima hak untuk menerima pembayaran bila kredit tidak berjalan lancar karena kebangkrutan atau restrukturisasi. Pada prakteknya, ada yang dinamakan swap rate atau disebut juga rollover. Ini adalah charge pada transaksi forex yang dibuka hingga lewat tengah malam atau overnight berdasarkan perbedaan suku bunga yang berlaku pada setiap mata uang. Secara keseluruhan, swap bisa berbentuk charge negatif yang harus dibayar oleh trader maupun charge positif di mana trader akan menerima pembayaran swap. Ada beberapa fungsi dari swap, di antaranya adalah sebagai modal investasi, umumnya adalah investasi jangka pendek. Yang kedua, sebagai cara lindung nilai dalam menghilangkan resiko. Yang ketiga, informasi harga, yaitu mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu di kemudian hari. Yang keempat adalah fungsi spekulatif. Yang kelima, membuat fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien. Dan yang terakhir adalah untuk mencegah gejolak harga pasar yang ekstrim terhadap underlying assets.
Untuk mudahnya, pertama-tama perlu dipahami di tahap awal belajar forex bahwa sebagaimana setiap negara punya suku bunga acuan berbeda, setiap mata uang pun memiliki suku bunganya sendiri. Besar suku bunga itu tidak selalu tetap, melainkan bisa berubah-ubah. Perlu dipahami pula, suku bunga muncul bukan hanya ketika kita mengambil pinjaman atau memasukkan tabungan di bank saja, melainkan juga ketika melakukan transaksi forex. Contohnya adalah, umpamakan sekarang suku bunga euro adalah 0,5%, sedangkan suku bunga dolar Amerika Serikat adalah 1,25%. Trader yang membeli atau buy pair euro per USD, berarti secara teknis yang membeli euro dan menjual dolar. Kalau posisi buy euro per USD tersebut dibiarkan hingga lewat tengah malam atau waktu server broker, maka trader harus membayar bunga dolar dan di saat bersamaan akan mendapatkan bunga euro. Demikian pula sebaliknya. Kalau trader menjual atau sell euro per USD, maka trader harus membayar bunga euro dan akan menerima bunga dolar. Selisih antara suku bunga yang berlaku pada setiap mata uang inilah yang memunculkan swap rate. Dalam trading forex, swap rate biasanya diberlakukan per lot standar atau 100.000 unit. Besarannya bisa dilihat di software trading atau di situs broker yang dipakai. Meskipun termasuk biaya trading yang harus ditanggung trader, tetapi swap bukan termasuk pendapatan broker, karena broker pun harus membayar swap kepada bank-bank atau lembaga keuangan lainnya yang menghubungkannya dengan pasar forex.